Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan singkat ini, kita ambil dalam sebuah hadis Nabi yang bunyinya, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna sa'ata kullaha Ramadan. Sekiranya, kata Nabi, umatku tahu keagungan, kemuliaan yang terdapat di bulan Ramadan, maka niscaya mereka menginginkan seluruh bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang barusan kita bacakan tadi, maka disebutlah juga bulan Ramadan ini sebagai tamu agung. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran, yang juga ada terdapat satu malam yang kita sebut itu malam Lailatul Qadar, yang bobotnya itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang perlu kita muhasabah diri, barangkali dari sekian Ramadan ke Ramadan yang sudah kita lalui, apakah Ramadan sudah mampu menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana tujuan daripada Ramadan itu Allah wajibkan kepada kita, tidak ada melainkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, kalau kita lihat juga kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumhur ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 akhir Ramadan. Kalau kita lihat riwayat Nabi ketika sampai di 10 akhir Ramadan, maka Nabi iktikaf lebih banyak di masjid daripada di rumah. Kalau kita terkadang lebih banyak di rumahnya daripada di masjid. Nah, ini bedanya kita dengan Nabi. Sebenarnya beda kita dengan Nabi itu sedikit, Bapak Ibu. Kalau Nabi sedikit-sedikit iktikaf, kita iktikafnya sedikit.
Nabi sedikit-sedikit sholat tahajud, kita sholat tahajudnya sedikit. Giliran imam baca sedikit ayat yang agak panjang sudah menggerutu. Tapi cita-citanya ingin dapat ridha Allah. Bagaimana? Kesungguhan, keistiqomahan tentunya berbanding lurus dengan harapan. Kalau kita ingin mengharapkan ridha Allah Ta'ala melalui Ramadan 1443 Hijriah ini, maka tentunya kita harus mengambil peluang-peluang ibadah. Yang mana peluang ibadah ini di bulan Ramadan ini khusus diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak ada yang namanya Ramadan, walaupun memang ada puasa umat Nabi terdahulu, tetapi tidak disebut dengan Ramadan. Karena pernah dalam riwayat dijelaskan, di masa umat Bani Israel ada yang berumur 80 tahun usianya, tidak pernah berbuat maksiat barang sekedip mata. Mendengar kisah yang disampaikan Rasul itu, sahabat lemas. Seakan-akan bagaimana mungkin mendapatkan tiket ridho Allah itu. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini usianya singkat. Kalau kita lihat Nabi kita hanya usianya 63 tahun. Maka bersyukur dan alangkah bersyukurnya kita Bapak Ibu kalau ada yang usianya dilebihkan oleh Allah dari itu. Maka mendengar itu Nabi sempat tertegun. Sahabat mendengar kisah Rasul itu pun tertegun, dan turunlah ayat yang disebut dengan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matola'il fajar. Inilah yang menjadi asbabun nuzul dari surah Al-Qadar. Sungguh kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, walaupun usia kita tidak seperti umat-umat terdahulu, karena sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ini bisa seimbang dengan ibadah umat-umat terdahulu walaupun mereka punya usia yang panjang. Dengan apa? Syaratnya raih, gapai bulan, yaitu yang di dalamnya malam Lailatul Qadar. Sebentar lagi insya Allah kita akan sampai di 10 akhir. Maka kami menghimbau kita semua, mari kita jadikan Ramadan 1443 ini laksana Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita ketika sampai 10 akhir tidak ada kegiatan-kegiatan kita lagi yang lain yang mengganggu ibadah kita kepada Allah. Tidak ada lagi urusan oleh-oleh, urusan mempersiapkan kue lebaran dan semacamnya. Ibu-ibu yang biasa menyiapkan kue lebaran fokus untuk iktikaf. Maka jauh-jauh hari sebenarnya kenapa Allah berfirman sampai bersumpah demi waktu, wal asr, demi waktu. Ini isyaratnya bahwa kita memang harus memanage waktu dengan sebaik mungkin. Bagaimana supaya waktu 10 akhir Ramadan tidak terganggu lagi dengan istilah-istilah yang lain, baju lebaran kah, bingkisan kah, apakah itu namanya. Fokus untuk bermunajat kepada Allah. Inilah yang akan kita harapkan bisa mengundang rahmat Allah, sehingga kita berhak untuk mendapatkan tiket ridhonya Allah Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Karena ini adalah persoalan keimanan. Sebagaimana orang yang melaksanakan haji ataupun umrah, juga tidak disebutkan mana atau siapa yang
bisa mendapatkan haji yang mabrur, tetapi bisa dilihat daripada ketakwaannya kepada Allah. Tentu yang tahu ketakwaan seseorang adalah Allah dan pribadinya masing-masing. Maka tidak juga berhak kita menghukumi orang. Kalau misalnya orang sepulang haji atau umrah kemudian kita lihat tidak rajin ke masjid, jangan dikatakan oh ini tidak haji mabrur ini. Bukan begitu. Begitu juga dengan Ramadan. Sejatinya orang yang lewat, orang yang menjalani Ramadan, selesai Ramadan, ia kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada suci. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman mengharap ridha Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka berhak dan pantaslah ia mendapatkan Idul Fitri minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan sesuai dengan doa yang selalu kita ulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kemenangan dunia dan akhirat, dan juga dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Dengan syarat tentunya itu tadi, benar-benar kita melaksanakan puasa dan rangkaian puasa ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu embel-embel yang kira-kira mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah, maka harus kita tangguhkan dulu. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagaimana layaknya Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita benar-benar menjadikan Ramadan ini dengan Ramadan yang berkualitas dan mampu menghantarkan kita kepada pribadi yang muttaqin. Itu saja barangkali tausiah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selesai Ramadan kembali kepada Idul Fitri dan tercatat sebagai golongan hamba-hamba Allah yang beroleh kemenangan dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.